Baik, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan tentu selalu jaga protokol kesehatan. Nah, untuk pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai integral, yaitu integral dengan menggunakan metode substitusi. Nah, perlu diingat bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan integral yaitu bisa menggunakan metode substitusi. Nah, perlu dicatat bahwa substitusi ini bisa juga untuk substitusi fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dengan substitusi fungsi aljabar. Nah, kita akan mendefinisikan, yaitu diberikan suatu fungsi f terdefinisi pada suatu interval AB dan fungsi G. Nah, ini fungsi G ya. Memetakan interval alfa beta ke AB tersebut, interval tersebut. Dan tentu fungsi G ini atau G ini sebagai pengait mempunyai suatu nilai inverse, yaitu disimbolkan dengan G pangkat min 1 jika G dan G pangkat min 1 mempunyai derivatif ini atau inverse ya, fungsi inverse, saya baca fungsi inverse, mempunyai suatu derivatif dan kontinu masing-masing pada interval alfa beta dan AB serta F kontinu pada interval AB, maka integral fx dx sama dengan integral f x-nya kita ganti gt dikalikan g absen t. Nah, ini atau fungsi hampir sama seperti fungsi komposisi dikalikan g absen t dt. Nah, ini perlu diingat bahwa pengintegralannya ini perlu Anda pahami juga bahwa ini merupakan jabaran dari definisi, ini representasinya ini ya. Fungsi f ini ya, fx dx itu sama dengan integral f x-nya itu semacam sudah kita substitusikan, sudah kita ganti gt dikali turunannya dari dt tersebut. Nah, maka kalau dilihat seperti ini maka nanti perlu suatu permisalan. Nah, ini contoh. Integral akar x kuadrat plus x dikalikan 2x plus 1, ini dx ya. Nah, penyelesaiannya, nah ini langkahnya, nah ini adalah langkah penyelesaiannya. Nah, untuk melihat suatu fungsi, nah ini ya, mana yang akan nanti kita turunkan dan nanti ketika diturunkan bisa mensubstitusi. Nah, maka kita harus pandai-pandai ataupun memahami. Kalau enggak ya kita coba satu-satu. 100 rangkaian ini, misalkan x kuadrat plus x yang kita misalkan, atau yang kita misalkan adalah 2x plus 1. Nah, kalau teman-teman bingung, nah coba Anda turunkan 2x plus 1 kalau diturunkan menjadi berapa? Oh, 2. 2 bisa nggak ada yang mengganti? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa diganti. Coba. Kalau 2, nah ini 2x plus 1 ini kita turunkan. Nah, ini caranya kita turunkan. Nah, ini kan menghasilkan 2. Ada nggak suatu fungsi yang bisa disubstitusikan? Mana? Ini ya gambarannya ini ya, nggak ada. Maka kalau kita lihat, misalkan U sama dengan x kuadrat plus x. Maka du per dx atau turunannya dari x kuadrat plus x ini adalah 2x plus 1. Nah, ini ada yang diganti. 2x plus 1 ini 2x plus 1. Nah, maka du sama dengan 2x plus 1 dx. Nah, jadi dx di sini kan nanti akan diganti dengan unsur du atau turunannya dari suatu fungsi pengait ini. Nah, ini atau yang kita misalkan ini. Nah, sehingga du sama dengan
2x plus 1 dx. Nah, ini yang kita ganti ini. Nah, ini nanti kita ganti du, terus x kuadrat plus x ini kita ganti u. Maka integral, nah ini ya, integral akar x kuadrat plus x dikali 2x plus 1 dx itu sama dengan integral akar u, nih misalkan u, 2x plus 1 dx kita ganti apa? Du. Nah, perlu diingat bahwa akar u itu kan sama dengan u pangkat setengah du. Nah, integral u pangkat setengah du sama halnya dengan 1 per 1 plus setengah u pangkat 1 plus setengah plus c. Jangan lupa c-nya ya. Sehingga menjadi 2/3 u pangkat 3/2 plus c. Nah, u-nya tadi apa? Oh, u-nya tadi adalah x kuadrat plus x. Maka kita kembalikan menjadi x kuadrat plus x. 3/2 adalah setengah tambah 1. Sehingga 2/3 x kuadrat plus x pangkat setengah dikali x kuadrat plus x. Karena ini sebenarnya sifat perpangkatan ini ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa 2/3 x kuadrat plus x pangkat setengah itu merupakan akar x kuadrat plus x dikali x kuadrat plus x plus c. Nah, ini selesai. Nah, teman-teman itu secara contoh secara simpel sebenarnya. Nah, bagaimana kalau ada suatu kasus bentuk pangkatnya berbentuk ini a plus bx pangkat n, maka diambil substitusinya adalah a plus bx pangkat n untuk suatu u yang mempunyai pangkat sehingga sesuai dengan bentuk a plus bx pangkat n. Contohnya ini, integral x kuadrat min a kuadrat pangkat 3/2 per x dx. Nah, yang kita misalkan adalah x kuadrat min a kuadrat. Tapi perlu dicatat bahwa suatu u yang mempunyai pangkat, maka kita lihat ini ya. Misalkan u kuadrat sama dengan x kuadrat min a kuadrat. Kalau kita turunkan masing-masing, maka menjadi 2u ini diferensial total ya. Kita menggunakan diferensial total. Perlu dicatat bahwa a ini merupakan suatu konstanta caratannya dan u ini merupakan suatu fungsi seperti itu ya. Maka 2u du sama dengan 2x dx. Maka kita lihat bahwa x dx sama dengan u du. Nah, ini ya. Nah, dalam hal ini yang kita butuhkan bukan x dx-nya, tetapi dx per x. Maka x dx per x kuadrat sama dengan u du per u kuadrat plus a kuadrat. Nah, teman-teman, ini yang menjadi catatan segala sesuatu. Kenapa kok bisa? Kalau teman-teman lihat bahwa x dx sama dengan u du, kenapa kok bisa diperkan x dx per x kuadrat sama dengan u du per u kuadrat plus a kuadrat. Nah, ini yang menjadi catatan bagi teman-teman. Kenapa kok bisa? Cobalah kan teman-teman, ini kalikan sini, ini kalikan ini, apakah nanti bisa mengembalikan fungsi seperti semula. Nah, ini dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, ini yang menjadi catatan di sini. X dx sama dengan u du. Nah, ini harus teman-teman lihat kenapa kok bisa ini per x kuadrat, di sini kok pernya kok kayaknya tidak ada unsur kanselisasi kan gitu. Nah, sifat ini ya kok nggak bisa, kok kenapa justru malah ini memunculkan u kuadrat plus a
kuadrat. Nah, ini teman-teman harus lihat ada apanya dan kenapanya. Ini yang harus menjadi catatan bagi teman-teman. Nah, itu ya. Cobalah nanti menggunakan diutak-utak gitu. Nah, sehingga ini menjadi dx per x sama dengan u du per u kuadrat plus a kuadrat. Nah, ini harus menjadi catatan juga ketika nanti cobalah nanti ketika menggunakan sifat-sifat penurunan juga. Nah, ini ya. Nah, sehingga x kuadrat min a kuadrat pangkat 3 per 2 per x dx, maka ini menjadi x kuadrat min a kuadrat ini pangkat 3 per 2 dx per x. Nah, ini cuma saya kelompokkan, ini pindah sini saja, sehingga x kuadrat min a kuadrat menjadi u kuadrat pangkat 3 per 2 tentunya, dx per x menjadi u per u kuadrat plus a kuadrat du. Nah, ini. Nah, langsung kita kalikan seperti biasa, u pangkat 3 kali u pangkat 4 du per u kuadrat plus a kuadrat. Nah, dari sini kita modifikasi u pangkat 4-nya, kita modifikasi menjadi u kuadrat plus a kuadrat kali u kuadrat min a kuadrat plus a pangkat 4. Cobalah kalau ini kita jenengan kalikan. Ini ya. Nanti akan menghasilkan tetap menjadi u pangkat 4. Ini hanya modifikasi. Kok bisa, Pak? Ya, ini kan kita reka gitu ya. Nggak ada sesuatu. Karena apa? Kalau kita paham tentu konsep pengintegralan, nanti akan memudahkan kita untuk merekayasa ini, memodifikasi tetapi tidak merubah secara substansialnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita menggunakan sifat yang lain, u kuadrat plus a kuadrat per u kuadrat plus a kuadrat du, ini, atau ini u kuadrat plus a kuadrat kali u kuadrat min a kuadrat per u kuadrat plus a kuadrat du, ini integral ya, ini seperti di bawah ini. Terus plus integral a pangkat 4 per u kuadrat plus a kuadrat du. Nah, ingat integral 1 per u kuadrat plus a kuadrat du itu sama dengan setengah arkes tangan u per a plus c. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa integral u kuadrat min a kuadrat du, ini a pangkat 4-nya boleh keluar karena merupakan suatu konstanta, integral 1 per u kuadrat plus a kuadrat du. Nah, ini menjadi sepertiga u pangkat 3 min a kuadrat du plus a pangkat 4 kali, nah ini setengah per a arkes tangan u per a plus c. Nah, ini ya. Nah, ini atau bahasa simpelnya adalah sepertiga u kuadrat min a kuadrat u, nah ini plus ini a-nya pangkat 4, ini a menjadi plus a pangkat 3 arkes tangan u per a plus c. Nah, ini contoh kita menggunakan substitusi fungsi trigonometri seperti yang sudah menjadi soal latihan minggu kemarin. Buktikan bahwa integral tangan x dx itu sama dengan dan sekian x. Nah, untuk menyelesaikan ini teman-teman harus pahami bahwa tangan ini kan bisa menjadi sin x per cos x. Nah, ini catatan ya. Nah, sehingga kita misalkan u sama dengan cos x, maka turunan dari cos adalah min sin x. Du sama dengan min sin x dx. Ini kan memuat sin x ini memuat sin x. Nah, sehingga min du sama dengan sin x dx. Maka nah ini contoh yang paling simpel. Tangan x dx sama dengan sin x dx per cos x. Tadi sin x dx kita ganti apa? Min du. Terus cos x kita ganti u. Jadi integral 1 per u kali min du. Atau min integral 1 per u du. Nah, integral 1 per u itu kan sama halnya ln u-nya ada negatif. Nah, ini min ln u-nya kita kembalikan cos menjadi min ln cos x plus c. Nah,
ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat seperti ini, ln cos, maaf, cos pangkat min 1 X, nah ini plus C. Nah, dari sini ada langkah lagi bahwa ini menjadi ln 1 per cos X. Nah ini ya, maaf, cos X plus C. Nah 1 per cos X ini kan sama dengan secant X, ln secant X plus C. Nah jadi itu teman-teman beberapa contoh. Nah ini saya terangkan lagi biar untuk memahami. Integral dx per 4 plus akar 4 plus 5x. Saya misalkan u kuadrat sama dengan 4 plus 5x. U kuadrat bentuknya ya. Maka 2u du sama dengan 5 dx. Betul. Sehingga dx sama dengan 2 per 5 U du. Ini jadi 5-nya pindah ruas ke sini. Sehingga integral dx per 4 plus akar 4 plus 5x sama dengan du-nya kita ganti, maaf, dx-nya kita ganti 2 per 5 u du. Terus ini 4 tetap, 4 plus 5x. Tadi kita misalkan u kuadrat, maka menjadi akar u kuadrat. Dari sini integral 2 per 5 u du per 4 plus u. 2 per 5 2 per 5 kali integral karena konstanta u per 4 u du. Nah ini kita modifikasi 4 plus u min u. Coba 4 kurangi 4, 0 kan tidak merubah nilai u nya. Nah per 4 plus u. Nah dari sini integral 4 plus u per 4 plus u min 4 per 4 plus u du. Nah ini hanya modifikasi kita menjadi 4 plus u per 4 plus u, kita coret menjadi 1, 4 per 4 plus u, maka menjadi 2 per 5 integral 1 du min, ini kali ini ya, 2 per 5, 4 nya boleh keluar, 4 integral 1 per 4 u du. Nah sehingga menjadi 2 per 5 u min 8 per 5. Nah integral 1 per 4 plus u du sama dengan ln 4 plus u plus c. Nah u nya kita kembalikan, u nya bahwa u kuadrat itu sama dengan 4 plus 5c kalau u sama dengan akar ya. Akar 4 plus 5x min 8 per 5 ln 4 plus u nya kita kembalikan akar 4 plus 5x plus c. Nah ini beberapa contoh dari teman-teman mengenai integral dengan substitusi fungsi trigonometri. Nah ini contoh 5 sekalian saja. Integral sin 2x dikali 1 per sin kuadrat x dx. Nah sin 2x itu sama dengan, saya mengingatkan kembali saja, 2 sin x cos x. Nah sehingga sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah ini per ya, per sin kuadrat x. Per sin kuadrat x sama halnya dengan sin, maka menjadi 2 cos x per sin x. Nah sin kuadrat x saya tulis kembali soalnya, sin 2x dikali 1 per sin kuadrat x dx itu menjadi 2 cos x per sin x. Ini sudut rangkap, suatu fungsi sudut rangkap. Nah maka 2 cos per sin x dx. Nah nanti cobalah dengan cara substitusi. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, mohon maaf, misal, nah ini ya, mau misalkan apa, misal u sama dengan sin x. Nah maka du per dx itu sama dengan cos x.
Nah, bisa saya tulis kembali bahwa DU sama dengan cos X dE. Nah, jadi apa namanya, integral ini, nah ini ya, integral 2 cos X per sin X itu menjadi gini, 2 integral, ini kalau kita lebih enakan kan gini, 1 per sin X, nah terus cos X dx. Nah ini ya, maka ini menjadi suatu integral, 2 nya tetap 2, 1 sinnya kita ubah menjadi 1 per u, cos X dx ini menjadi du. Nah ini sama halnya dengan 2 dan u. U nya apa? U nya adalah sin X. Nah ini ya, u nya adalah sin X. Jadi kita kembalikan menjadi 2 ln sin X plus Oke, jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan video kali ini. Nanti kalau kurang lebih atau penjelasan saya kurang jelas, bisa nanti di kolom komentar di YouTube channel. Silahkan komentari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tentu semangat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.